warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hampir semuanya menjawab salam Pak Ridwan. Tapi ada itu 3 anak itu belum jawab itu. Ya, dan ulang lagi ya. Jadi kalau ada salam, kewajiban kita memberi jawaban terhadap salam tersebut. Dan ulang sekali lagi, supaya semuanya menjawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semuanya sudah menjawab salam. Semoga anak-anak yang jawab salam Pak Ridwan, 1. Allah cerdaskan otaknya. Yang kedua, Allah sehatkan badannya. Dan yang ketiga, Allah muliakan hatinya. Amin ya rabbal alamin. Oke, anak-anak semuanya, kita sebelum belajar, kita akan awali terlebih dahulu dengan baca Bismillah dan doa sebelum belajar. Kita awali bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa alhiqni bis solihin. Ya Allah, tambahilah ilmuku, pertinggilah kecerdasanku, dan jadikanlah aku anak yang soleh. Amin. Oke, anak-anak, pekan kemarin kita sudah belajar tentang rangka. Begitu hebatnya Allah, arsitek terhebat. Dia menyusun tulang-tulang jadi rangka, jadi susunan yang sangat hebat. Rangka itu dibagi menjadi 3. Rangka tubuh kita, ada rangka kepala, rangka tubuh, dan rangka anggota gerak. Dengan bagian-bagian itu, maka kita bisa bergerak, bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Itulah salah satu fungsi dari rangka yang sudah kita pelajari pekan kemarin. Pekan ini kita akan belajar tentang darah. Tujuan pembelajaran untuk hari ini adalah anak-anak akan tahu apa itu darah, kemudian apa itu bagian-bagian dari darah, kemudian fungsi bagian-bagian dari darah tersebut, dan yang keempat, anak bisa mensyukuri nikmat Allah berupa darah pada kita semuanya. Oke, hari ini kita bicara tentang darah. Ada yang tahu apa itu darah? Ya, Dava. Ya, bagus. Kata Dava, darah adalah cairan yang ada dalam tubuh kita. Bagus. Ada yang lain? Itu. Liana. Ya, bagus juga. Kata Liana, cairan yang berwarna merah yang ada dalam tubuh kita. Oke, bagus. Saya akan terangkan sekarang pelan-pelan tentang darah. Allah ciptakan darah pada kita. Pasti punya fungsi. Tapi apa itu darah? Darah itu dibagi menjadi 2 bagian. Ada yang berupa cairan dan yang berupa butiran atau berupa benda cair dan benda padat. Darah yang berupa cairan itu disebut sebagai plasma darah. Dan darah yang berupa butiran itu disebut sel-sel darah. Apa itu plasma darah? Plasma darah cairan dalam darah. Karena dalam plasma darah tersebut 90% terdiri dari air. Jadi plasma 99% dari plasma itu tersusun dari air. Kemudian berbentuk cairan bening, plasma darah tadi berbentuk cairan bening yang berwarna kuning-kuningan. Dan yang ketiga, cairan atau plasma darah tadi berfungsi mengangkut sari-sari makanan dan oksigen ke seluruh tubuh. Itulah plasma darah. Yang kedua adalah darah yang berupa butiran, yaitu disebut sebagai sel-sel darah. Ada tahu? Macam-macam sel-sel darah? Ya, Aiman. Bagus. Ada yang namanya sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Jadi ada 3. Sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Coba, siapa yang tahu apa istilah dari sel darah merah itu? Bening. Ya, bagus. Sel darah merah itu nama lain adalah eritrosit. Eritrosit nama lain dari sel darah merah. Sel darah merah atau eritrosit ini mengandung hemoglobin. Apa itu hemoglobin? Hemoglobin adalah zat yang memberi warna merah pada darah.
Jadi darah itu berwarna merah karena mengandung hemoglobin. Sama dengan daun berwarna hijau itu karena mengandung klorofil. Jadi hemoglobin itu fungsinya adalah memberi warna merah pada darah. Dan hemoglobin fungsi yang lain